Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanna lakum as-sihhah wal afiyah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat wal afiat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak bab 4, yaitu akhlak tercela. Sudah siap ya? Perhatikan ya. Pertama, kita akan mempelajari arti dari akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik atau buruk dan sudah seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang muslim. Nah, akhlak tercela biasanya juga disebut dengan akhlak madmumah. Akhlak madmumah. Kalau akhlak terpuji biasanya disebut dengan akhlak mahmudah. Nah, di sini kita akan belajar 3 contoh akhlak tercela. Yang pertama adalah bersifat egois, yang kedua berkata kasar, yang ketiga adalah berbohong. Ustazah akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah bersifat egois. Nah, sifat egois itu adalah sifat yang hanya mementingkan diri sendiri. Ciri-cirinya, dia tidak peduli dengan orang lain, tidak suka dinasihati, sering menyakiti orang lain, dan tidak mau menolong orang lain. Itulah kenapa bersifat egois termasuk ke dalam akhlak tercela. Oleh karenanya, kita sebagai umat muslim harus berusaha untuk tidak bersifat egois. Bagaimana caranya? Yang pertama, suka mengalah, menghindari marah, iri, dan dengki. Kemudian suka menolong orang lain, bisa mendengarkan pendapat orang lain. Dan kita harus sadar kalau saat ini kita hidup, kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Paham ya? Akhlak tercela yang kedua adalah berkata kasar. Nah, berkata kasar itu adalah berkata yang tidak baik, berkata kotor, berkata yang keji, dan bisa menyakiti hati orang lain. Allah sudah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mencela dan suka mengumpat. Jadi kita sebagai umat muslim hendaknya berkatanya yang baik-baik, yang lemah lembut, dan diusahakan untuk tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai kita berkata kasar ya, karena Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Jadi di situ kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka kita lebih baik diam. Tetapi kita harus selalu berusaha untuk berkata yang baik. Nah, di sini contoh berkata kasar, misalnya memanggil orang lain dengan berteriak, memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak baik, mencela orang lain, memfitnah orang lain, memarahi orang lain, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata kasar itu pasti akan menyakiti orang lain. Kita harus menghindari itu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita belajar untuk lebih sabar lagi. Kemudian belajar untuk selalu berkata yang sopan. Kemudian kita juga bergaul dengan teman-teman yang baik. Kita bergaul dengan cara yang baik. Kemudian adalah saling memaafkan. Kalau kita salah, segera minta maaf. Kalau ada orang yang meminta maaf, segera dimaafkan. Kemudian hindari pertengkaran. Jadi jangan sampai kita bertengkar dengan orang lain ya, untuk menjaga kita agar tidak berkata kasar. Fahim tuh? Akhlak tercela yang ketiga adalah berbohong atau berkata dusta. Apa itu? Berbohong atau berkata dusta adalah mengatakan suatu hal
sebenarnya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan faktanya, dan itu sudah dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Muslim harus menghindari dan benar-benar tidak boleh berkata bohong. Rasulullah pun mengatakan bahwasannya bohong itu bisa menghantarkan kita untuk masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak tidak mau kan masuk neraka? Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha untuk berkata jujur. Bagaimana caranya? Kita harus yakin bahwa dimanapun kita berada, Allah itu akan selalu mengawasi kita. Jadi misalnya kita berbohong ke orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Allah tahu. Kemudian kita harus membiasakan untuk berkata jujur. Cara yang lain adalah bergaul dengan orang-orang yang jujur. Jadi ingat ya anak-anak, akhlak tercela tadi contohnya adalah bersifat egois, berkata kasar, dan berbohong. Nah, sebagai umat muslim, kita harus berusaha untuk menghindari hal-hal tersebut. Kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Semoga pelajaran yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Ustazah mohon maaf atas segala kesalahan. Syukran ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.